Senang sekali, saya Vikaris Windy Meilin, bertugas di wilayah Resort Pahandut Palangkaraya Hilir, dapat menyapa saudara-saudari sahabat BSJD dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam aktivitas maupun pelayanan kita. Saya akan membawakan renungan bagi kita yang didasari dari kitab Amsal pasal 10 ayat 12. Demikian bunyinya. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saudaraku, tidak dapat kita pungkiri bahwa antara benci dan kasih adalah dua sifat yang ada dalam diri manusia. Oleh karena sifat ini ada di dalam diri manusia, maka manakah yang lebih mendominasi kehidupan kita? Dalam Alkitab pada Perjanjian Lama, ada banyak kisah tokoh Alkitab yang menunjukkan dua sifat ini. Salah satu contohnya seperti Raja Saul yang membenci Daud dan hendak membunuhnya. Namun, Daudlah yang justru mempunyai peluang untuk membunuh Saul. Tetapi karena kasih, Daud tidak melakukan hal yang demikian. Berdasarkan contoh ini, sesungguhnya kita dapat memperhatikan bahwa antara benci dengan kasih, mana yang lebih besar menguasai hidup kita, ialah tergantung dari seberapa besar kita memberi peluang kepada sifat tersebut. Maksudnya ialah, apabila kita memberi peluang kepada sifat benci, maka di sana tidak ada kasih, yang ada hanyalah kebencian. Dan sebaliknya, apabila kita memberi peluang besar kepada sifat kasih, maka pada saat itu juga kita mulai mengasihi, dan kebencian akan perlahan sirna. Jelaslah bahwa kepada sifat mana kita memberi peluang besar, maka sifat itulah yang akan menguasai kita. Amsal Salomo yang sudah dibaca tadi, sudah dengan jelas pula menyebutkan tentang konsekuensi atau dampak daripada dua sifat itu. Kebencian hanya akan menimbulkan pertengkaran, perpecahan, ketidaktenangan. Kebencian juga dapat menghalangi kita merasakan kedamaian dan berkat Tuhan. Bagaimana tidak? Jika kita membenci orang lain, hati kita tidak akan merasakan tenang dan damai. Sebab hati hanya diliputi oleh perasaan benci, sehingga hal tersebut dapat menghalangi kita merasakan berkat Tuhan dan menjadi saluran berkat. Apakah kita kemudian ingin menjalani hidup yang demikian? Tidak ingin, bukan? Setiap orang percaya pasti ingin hidup dalam kasih dan merasakan kasih. Akan tetapi, mampukah kita benar-benar menghidupi kasih itu? Sayangnya, kita sering kali membela diri dengan dalih bahwa saya hanya manusia biasa, sehingga hal itu membuat kita sulit untuk menghidupi kasih. Menjadi suatu perenungan pula bagi kita ketika Amsal Salomo ini mengungkapkan buah daripada kasih ialah menutupi segala pelanggaran. Ini merujuk kepada kasih Allah melalui Yesus Kristus. Bukankah kita ini manusia yang penuh dengan dosa dan pelanggaran, yang sepatutnya lah menerima hukuman? Tetapi oleh karena kasih Allah yang begitu besar, Ia mengaruniakan Yesus Kristus sebagai ganti dosa kita. Demikianlah seharusnya, sebagai orang percaya, kita mesti memiliki jati diri, yakni kasih. Jadi, manakah yang akan kita beri peluang? Benci atau kasih? Pilihanmu akan menentukan sifat yang akan menguasaimu.
Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang adalah kasih yang sempurna, terima kasih karena firman Tuhan sudah dapat kami renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Semoga firman ini dapat membawa kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Engkau, yakni memiliki jati diri yang adalah kasih, baik dalam perkataan, perbuatan, bahkan tingkah laku kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami melakukan firman-Mu, sertanya memberkati dan menyertai kegiatan dan aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.